Bagaimana kabarnya hari ini anak semua? Alhamdulillah. Untuk kali ini yang akan memimpin doa, silakan lalu Mas Huri untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsenkan siapa yang sudah hadir hari ini. Ada semua ya? Ya. Absenkan dulu siapa-siapa yang tidak hadir. Nadia. Hadir. Eni. Hadir. Jadi, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yaitu siswa mengikuti pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran, maka siswa diharapkan untuk bisa atau mampu menjelaskan apa pengertian Ma'arif Syukur. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan Ma'arif Syukur. Kemudian selanjutnya yaitu mendeskripsikan cara membaca Ma'arif Syukur. Kemudian selanjutnya menyimpulkan cara membaca Ma'arif Syukur. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan Ma'arif Syukur dalam Al-Quran surah pendek pilihan, seperti nanti akan saya tampilkan dalam Al-Quran. Itu ada surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Naba dan seterusnya yang terkait dengan contoh hukum bacaan Ma'arif Syukur. Kemudian selanjutnya mampu mempraktekkan hukum bacaan Ma'arif Syukur dalam Al-Quran, ya. Jadi kalian setelah mempelajari hukum bacaan Ma'arif Syukur, nanti kalian bisa mempraktekkan pembacaan Ma'arif Syukur dalam Al-Quran, baik di sini maupun di rumahnya, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke materi Ma'arif Syukur, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang mat iwad dan mat lain. Ada yang masih ingat tentang mat iwad dan mat lain? Apa arti mat iwad? Mat artinya panjang. Iwad artinya ganti. Kalau mat lain? Lain artinya lunak atau lemah, atau elastis. Berarti kalian semua sudah memahami, ya, pelajaran yang kemarin, ya, tentang mat iwad dan mat lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ma'arif Syukur. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu arti Ma'arif Syukur? Luar bahasa siapa? Ayo, ini. Panjang. Mat artinya panjang, arif datang dengan tiba-tiba. Syukur artinya mati. Karena mati. Oke, yang lain? Ada yang tahu? Mas Suri? Apa arti Ma'arif Syukur? Mat artinya panjang, arif artinya datang tiba-tiba, syukur artinya mati. Oke, yang lain? Ada
Mat artinya arit artinya sukun artinya karena mati. Ini itu karena sukun itu mati. Oke. Mat arit dan sukun di sini secara bahasa itu artinya panjang. Kemudian arit artinya tiba-tiba. Kemudian les sukun itu karena mati. Sedangkan menurut istilah mat arit les sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i atau huruf mat tabi'i yang berada di akhir atau karena ada tanda wakat. Nah, ada berapa huruf mat tabi'i? 3. Mana yang 3? Nah, itu adalah huruf mat tabi'i. Tetapi di sini pada hukum bacaan mat arit les sukun itu adalah terdapat pada akhir kalimat sehingga dikatakan mat arit les sukun. Apabila ada huruf yang 3 itu tentang alif, wawu dan ya itu maka disebut dengan mat arit les sukun. Tetapi di situ berada pada akhir kalimat atau tanda wakat. Maka hal tersebut termasuk mat arit les sukun. Oke, paham? Paham? Oke. Selanjutnya ini cara membaca mat arit les sukun. Jadi cara membaca mat arit les sukun itu ada 3. Yang pertama adalah dibaca 1 alif 2 kemudian yang kedua adalah dibaca 2 alif 4 harokat. Kemudian 3 alif 6 harokat. Itu adalah cara membaca mat arit les sukun. Nah, contohnya. Nah, di sini dalam surat An-Naba. Coba Nadia silakan baca contoh hukum bacaan mat arit les sukun dalam surat An-Naba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Oke, luar biasa. Mulai, silakan untuk menyimak video yang Bapak tayangkan ya. Nanti setelah itu baru silakan berikan masukan apa yang terkandung dalam surat yang dibaca dalam video ini. Dari tayangan video yang tadi itu, apa yang kalian cermati, apa yang kalian pahami dari bacaan atau tayangan video yang sudah kalian simak? Silakan ini. Oke, yang lain? Terdapat beberapa contoh hukuman arit les sukun sepertinya kalla kata lamun dalam ayat tersebut. Yang termasuk hukum bacaan mat arit les sukun adalah tak lamun karena ada mat tabi'i yang berada di akhir kalimat. Oke. Yang lain? Hukum bacaan mat arit les sukun yaitu kalla saufa ta'lamun. Dalam ayat tersebut yang termasuk hukum bacaan mat arit les sukun adalah ta'lamun karena ada mat tabi'i yang berada di akhir kalimat. Oke. Ya. Wow. Alif ya. Alif ya dan wow. Ini ada 3 huruf mat tabi'i. Yaitu apabila ini berada pada akhir kalimat, maka hukum bacaannya adalah mat arit les sukun, bukan mat tabi'i ya, karena berada pada akhir kalimat atau karena ada tanda wakaf. Maka
bacaan mat arif lis sukun. Baik, sekarang kita akan berdiskusi, akan membahas tentang hukum bacaan mat arif lis sukun. Oke, kita akan membagi kelompok menjadi 3. Nanti silakan menghitung dari 1 sampai 3, kemudian karena kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi kalian menghitung mulai dari nomor 1 sampai nomor 3. Silakan. Oke, jadi Bapak sudah membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1, ya, yang dapat nomor 1 tadi gabung menjadi 1. Kemudian ini yang dapat nomor 2 tadi gabung menjadi kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Oke, yang dapat nomor 3. Oke, sekarang saya akan bagikan lembar kerja. Nah, di situ ada untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1 akan mendapat Quran surat Al-Fatihah. Nah, kemudian untuk kelompok 2 yaitu surat An-Naba. Kemudian kelompok 3 itu adalah surat An-Nas. Nah, jadi caranya dalam ilustrasi petunjuknya di situ, ya, kelompok 1 nanti apa saja yang termasuk hukum bacaan mat arif lis sukun dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kelompok 2 begitu juga akan menulis apa saja yang termasuk hukum bacaan mat arif lis sukun. Kemudian kelompok 3 juga sama, ya. Tetapi berbeda surat yang akan kalian kerjakan, akan kalian tuliskan nanti dalam lembar kerjanya. Oke, jadi setelah jadi nanti, ya, setelah jadi hasil diskusi dengan teman-temannya, nanti kelompok akan atau perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya, ya, masing-masing kelompok. Kemudian selanjutnya nanti hasil presentasi kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2 atau kelompok 3, ya. Dan sebaliknya nanti kelompok 2 yang akan presentasi nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1 atau kelompok 3. Kemudian seterusnya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah jadi semuanya? Sudah? Oke, baik. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Nah, untuk yang pertama, kelompok berapa? Silakan. Kelompok 3, oke. Silakan kelompok 3. Atau kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, akan membahas tentang mat arif lis sukun dalam ayat 1. Karena ada huruf bacaan mat arif lis sukun, karena ada huruf mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf, dibaca panjang 1 alif 2 harokat 2 alif 4 harokat dan 3 alif 6 harokat. Alamin ayat kedua. Karena ada huruf mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf, panjang 1 dibaca panjang 1 alif 2 harokat 2 alif 4 harokat dan 3 alif 6 harokat. Malik Yaumiddin ayat keempat. Karena bacaan mat arif lis sukun karena ada huruf mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf, dibaca panjang 1 alif 2 harokat 2 alif 4 harokat dan 3 alif 6 harokat. Nasta'in ayat kelima. Bacaan mat arif lis sukun karena ada huruf mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf, dibaca panjang 1 alif 2 harokat 2 alif 4 harokat dan 3 alif 6 harokat. Oke, silakan kelompok yang lain mungkin ada tanggapan untuk kelompok
1. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 3. Apa arti dari mat arif sukun? Mat artinya panjang, arit artinya datang dengan tiba-tiba, sukun artinya mati. Oke. Luar biasa. Oke, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. 1. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan untuk presentasi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok 2, itu surah An-Naba. Dun, karena ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf. Panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, dan 3 alif 6 harokat. Ayat kedua, Al-Azim, karena ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf. Panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 6 harokat, dan 3 alif 6 harokat. Ayat ketiga, Mukhtalifun, karena ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf. oke, silakan mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3 dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Apa arti mat? Mat artinya panjang, Apa arti arif sukun? arif artinya datang dengan tiba-tiba, disukun artinya karena mati. Oke. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Sungguh sangat luar biasa, ya, dari presentasinya. Kemudian ada tanggapan dari kelompok 2, kelompok 1 dan seterusnya. Sudah ada tanggapan dan itu bisa dijawab oleh masing-masing kelompok. Ya, luar biasa. Berikan aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya juga akan menyimpulkan bahwa jadi yang namanya mat arif lesokon itu adalah, kalau menurut bahasa, ya, mat artinya arif artinya lesokon artinya mati. Jadi mat arif lesokon itu adalah apabila ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir kalimat, ya. Huruf mat tabi'i salah satunya. Nah, bila kita menemukan ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir kalimat, maka itu adalah termasuk daripada hukum bacaan mat arif lesokon. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri proses pelajaran pada pagi hari ini, kita semua mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak semua silakan rajin belajar di rumahnya untuk mata pelajaran apa saja. Yang penting kalian sudah membuka pelajaran, ya, terutama pada materi yang sudah diajarkan. Nah, hari ini misalkan mata pelajaran Al-Quran Hadis, silakan nanti kalian bisa membuka, mengulang kembali apa yang sudah saya ajarkan untuk mengingat kembali nantinya, ya. Silakan rajin belajar di rumahnya, ya. Silakan rajin belajar, rajin membaca, dan rajin beribadah, terutama, ya, ibadah salah satunya adalah membaca Al-Quran. Terakhir, silakan nanti dikerjakan tugas, ya, tugas masing-masing, ya, tugas mandiri, ya. Di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Ini menjadi PR kalian karena minggu depan saya akan periksa PR-nya, ya. Silakan dikerjakan di rumahnya dengan baik dan benar.
silakan untuk masing-masing. Oke, jadi di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab untuk nanti dikerjakan di rumahnya ya. Ya, mungkin sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah bahas tadi, maka mendapat manfaat untuk kita semua dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Untuk yang akan memimpin doa, silakan kita kelas untuk memimpin doanya. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas tentang mat wajib, mutasil, mat jaiz dan seterusnya ya. Kita akan membahas tentang hal itu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.